Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistematika proposal penelitian. Sistematika yang pertama adalah judul. Judul penulisannya harus menggunakan huruf kapital di setiap awal kata kecuali pada kata depan dan juga pada kata konjungsi. Nah, selain itu, penulisan judul juga harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi paparan alasan pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Pada latar belakang ini dapat berisi uraian masalah yang menyebabkan diadakannya penelitian tersebut, sehingga kepentingan penelitian tersebut dapat terlihat. Nah, di sini ada contoh latar belakangnya. Judulnya adalah pengaruh televisi terhadap prestasi belajar siswa. Nah, berarti di latar belakangnya, kamu sebagai penulis harus menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan televisi dan prestasi belajar siswa, sehingga nanti kelihatan bahwa penelitian itu tuh harus dilakukan. Nah, di dalam latar belakang ini ada permasalahannya di kalimat kedua. Salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kualitas pendidikan yang semakin menurun. Salah satu penyebab kualitas pendidikan yang menurun tersebut adalah kebiasaan peserta didik menonton televisi. Acara-acara televisi mampu mempengaruhi peserta didik. Minat belajar sebagian peserta didik menurun karena kebiasaan menonton televisi. Nah, berarti di sini si penulis telah menguraikan masalahnya yang berkaitan dengan televisi dan prestasi belajar siswa. Sehingga kita tahu bahwasanya judul penelitian ini penting untuk dilakukan, gitu. Nah, yang ketiga, setelah kamu menguraikan latar belakang masalahnya, kamu akan mendapatkan rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah ini bentuknya adalah pertanyaan. Pertanyaannya itu menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Nah, bagaimana sih cara membuat rumusan masalah? Cara yang paling mudah adalah kamu bisa meletakkan kata apa atau kata bagaimana di depan judul penelitian kamu. Misalkan judulnya adalah pengaruh televisi terhadap prestasi belajar siswa. Nah, berarti rumusan masalahnya tinggal letakkan saja kata apa dan bagaimana di depan judul tersebut, yaitu bagaimana pengaruh televisi terhadap prestasi belajar siswa di SMA N3 Bantul. Nah, itu yang disebut dengan rumusan masalah. Nah, berarti kita menyimpulkan bahwa bagaimana pengaruh televisi terhadap prestasi belajar siswa adalah masalah yang nantinya akan kita jawab di bagian pembahasan. Nah, nanti ada di bab karya ilmiah, kita akan bahas lagi. Nah, setelah rumusan masalahnya kamu dapat, masuk ke bagian tujuan penelitian. Di bagian ini, kamu harus menjelaskan tujuan yang akan kamu capai setelah kamu melakukan penelitian. Nah, berarti judulnya di sini pengaruh televisi terhadap prestasi belajar siswa. Nah, berarti tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui pengaruh televisi terhadap prestasi belajar siswa. Itu cukup mudah untuk menentukan tujuan penelitian. Yang kelima, ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian harus menunjukkan kontribusinya bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. Nah, biasanya manfaat penelitian ini akan ditujukan kepada beberapa pihak, gitu. Bisa manfaat bagi siswa, bisa manfaat bagi wali murid, bisa manfaat bagi guru, tergantung dengan judul kamu. Nah, nanti untuk contoh manfaat penelitian ini bisa kamu lihat di contoh proposal penelitian yang Ibu kirim di Classroom. Silakan dicek. Nah, yang keenam ada tinjauan pustaka atau kajian teori. Ini hal yang penting. Sebelum kamu melakukan penelitian, kamu tuh harus sudah paham mengenai judul kamu. Misalkan judulnya pengaruh televisi terhadap prestasi belajar siswa di SMA N3 Bantul. Nah, berarti kamu harus paham nih, televisi itu apa, prestasi belajar siswa itu apa. Nah, ini akan kamu uraikan di bagian kajian teori. Kenapa? Karena kajian teori merupakan
uraian teori yang mendasari penelitian. Jadi nanti di bagian kajian teori, kamu bisa tulis tuh. Pertama, pengertian televisi, apa kamu jabarkan. Nah, yang kedua, pengertian dari prestasi belajar siswa. Yang ketiga, dampak televisi. Nah, itu bisa kamu uraikan di bagian teori. Nah, teori-teori ini bisa kamu dapatkan dari mana? Bisa dari buku, bisa juga dari internet. Itu. Nah, yang pastinya sumber-sumber ini, sumber kajian teori kamu tuh harus terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Kenapa? Karena ini akan menjadi dasar dari penelitian kamu, gitu. Nah, setelah kamu membuat kajian teori, berarti kamu udah paham dong mengenai penelitian kamu. Nah, selanjutnya kamu akan masuk kepada metode penelitian. Nah, metode penelitian adalah cara atau prosedur tuh langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Itu. Ada beberapa metode penelitian seperti cara observasi itu pengamatan. Ada yang penelitiannya menggunakan cara eksperimen, yaitu dengan cara percobaan, dan masih ada beberapa cara-cara metode yang lain. Nah, untuk metode penelitian ini juga contohnya bisa kamu cek di contoh proposal penelitian yang Ibu kirim di Classroom. Silakan dicek. Nah, setelah kamu menuliskan metode penelitiannya, maka kamu harus menuliskan jadwal dan lokasi penelitian. Jadwal itu berarti kapan kamu melakukan penelitiannya. Sedangkan lokasinya berarti di mana kamu melakukan penelitiannya. Oke, jadi itu adalah sistematika dari proposal penelitian. Semoga materi proposal ini meskipun agak sedikit rumit, mudah untuk dipahami ya. Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah kamu mencatat hal-hal penting, kemudian kamu pahami isi proposal penelitian ini. Kamu pahami sistematika ini, materinya kamu pahami dulu, baru nanti minggu depan kita coba ke latihan-latihannya. Oke, semoga hari ini mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.